Kalau kalian sedang mencari laptop kerja yang nggak ada embel-embel gaming, tapi masih punya RTX 3050 dan juga harganya masih di belasan juta, kayaknya ini adalah salah satu pilihan yang terbaik. Dari desainnya, Lenovo Yoga Pro 7 ini nggak terlalu berbeda jauh dari yang SKU Intelnya yang udah di-review Michael tahun lalu, di mana barebone-nya terbuat dari aluminium semua, dan di belakang ada logo Yoga yang ditaruh di pinggir laptop. Bobotnya cukup berat, dan juga ini bukanlah laptop yang tipis banget. Namun mengingat di dalam sini sudah ada RTX 3050-nya, ini termasuk maklum. Untuk review unit kita sekarang, warnanya adalah Luna Grey, ada juga pilihan warna Tidal Deal yang agak kebiru-biruan gitu, namun sepertinya itu sering kosong. Hinge-nya kuat dan solid, namun kalau mau membuka covernya sampai 180 derajat, tetap nggak bisa dibuka hanya dengan satu tangan. Monitornya berukuran 14 inch 2.5K IPS yang color gamutnya cukup luas. Brightness-nya juga lumayan terang dan touchscreen lagi. Walaupun ya saingan yang harganya setara dengan laptop ini, kebanyakan memang sudah menggunakan panel OLED. Gua ngerti sih, Lenovo memutuskan pakai panel LCD IPS karena mau menjaga harga. Layout keyboardnya khas banget Lenovo, dan gue seneng banget bisa nyobain keyboard Lenovo ini karena ini adalah salah satu the best keyboard di sebuah laptop. Memang sih function row-nya itu tidak ada media button, hanya volume control aja, namun gue sangat appreciate adanya instant snipping tool dan juga instant setting button. Patch up, patch down tergabung dengan arrow button yang layoutnya ya khas ultrabook lah, arrow up dan down-nya itu dipersempit. Backlit-nya ada 2 level dan tidak ketinggalan karena ini adalah laptop yang kekinian, harus ada Copilot button. Touchpad-nya cukup luas dan dibuat agak condong ke kiri agar touchpad tersebut bisa berada di tengah saat typing. Dan di sebelah kanan kiri keyboard kita bisa melihat adanya 2 front firing speaker karena laptop ini mempunyai 4 speaker yang nanti kualitasnya akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang terakhir di bagian kanan ada power button dari laptop ini dan berikut juga dengan privacy shutter buat webcamnya. Buat kelengkapan portnya di sebelah kanan ada audio combo jack dan satu USB 3.2 Gen 1 dengan fitur always on. Dan di sebelah kiri ada full HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2 dan juga ada USB 4. Keren sih, laptop di bawah 20 juta udah ada USB 4-nya. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 8000 series Zen 4 yang upper class, ditemenin dengan RTX 3050 dan 16GB RAM LPDDR5X. SSD-nya adalah satu-satunya yang bisa diganti dan secara default kita sudah dikasih yang kapasitas 1TB dengan speed yang lumayan kenceng. Dan kalau mau upgrade, kalian bisa upgrade ke SSD PCIe Gen 4 yang lain. Di Cinebench R15 ataupun R23, CPU ini sebenarnya setara dengan Core Ultra 7 155H kebanyakan, bahkan bisa lebih tinggi tergantung sama laptopnya. Namun, performa real life-nya itu akan bergantung dengan software karena kompatibilitas itu juga berpengaruh. Konsistensinya oke banget, dia bisa tahan di angka 2500-an tanpa turun sedikit pun. RTX 3050-nya pun punya performa yang lumayan, walaupun dengan TGP yang ditahan di 65 watt maksimum, tapi laptop ini udah cukup kencang menjalankan aplikasi macam editing video ataupun 3D design. Di Adobe Premiere Pro ya video H264 4K 5 menit bisa dirender hanya dalam 1 menitan, sedikit lebih lambat dari VivoBook S14, namun saat formatnya udah H265 10-bit to 8-bit, dia bisa lebih cepat. Kalau di game karena adanya discrete GPU, gak heran kalau laptop ini bisa mainin game seperti Dota 2 sampai 100-an FPS, sementara Genshin bisa di 57 FPS dan ZZZ itu bisa di 74 FPS-an rata kanan. Dan resolusinya juga native, yang menandakan ya harusnya sih Honkai pun harusnya lancar di settingan paling fancy. Semua performa tadi itu berkat adapter USB-C yang cukup bongsor dan berdaya sampai 140 watt. Gede banget ya buat sebuah USB-C. Nah, kalau kalian ada yang nanya, Bang, kalau kita mau pakai monitor USB-C gimana performanya? Kan itu kebanyakan cuma 65 watt.
Jadi, kalau kita pakai monitor USB-C, dia akan ada notif weak charging state. Namun di sini, Lenovo Zone laptopnya tidak akan berkurang performanya sama sekali. Mau itu di 3D Mark ataupun saat gaming. Cuma ya, ngecasnya itu jadi lama. Atau saat full load terus, bahkan baterainya bisa berkurang. Tapi, skenario ini cocok buat yang produktivitasnya macam video editing atau 3D design yang dimana GPU-nya tidak berjalan 100% dalam waktu yang lama, seperti main game. Jadi hanya saat dibutuhkan aja, dan pas idle dia bisa ngecas. Sayangnya di Lenovo Vantage kita nggak menemukan adanya settingan yang hanya memakai integrated graphic power, padahal itu berguna banget buat yang mau produktif menggunakan iGPU-nya dan mengejar battery life atau efisiensi. Buat pendinginannya, laptop ini menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe, di mana CPU dan GPU-nya didinginkan di dalam sini semua. Saat main game, suhu CPU-nya bisa mencapai 95 derajat, namun stabilnya bisa di sekitar 86-88 derajat Celcius. Dengan daya di mana dia hanya menarik sampai 60 watt itu hanya sekali, dan stabilnya di sekitaran 30 watt. Sementara RTX 3050-nya bisa bersuhu 84-85 derajat Celcius. Di sini terlihat kalau RTX 3050-nya itu mengambil daya 65 watt hanya sebentar, sementara stabilnya ada di sekitar 50-55 watt. Bagian keyboard pun lumayan panas, di mana ada titik yang mencapai 48 derajat atau juga 45 derajat Celcius. Intinya untuk dapetin performa kencang di bodi yang lumayan tipis memang akan membuat panas. Cuma sayang aja, VivoBook biasanya nggak sepanas ini deh, walaupun ada RTX-nya juga. Kalau di laptop ini pengalamannya ya kurang lebih sama seperti VivoBook Pro, namun terasa lebih premium, di mana bodinya itu solid banget, keyboardnya juga enak, travelnya itu dalam, dan touchpadnya juga udah ada palm rejectionnya, jadi ngetik pun nggak gerak-gerak gitu touchpad. Speakernya juga kita udah bilang kalau kualitasnya bagus banget, dia ada 4 speaker di mana 2 treble ada di atas dan di bawah ada 2 downfiring subwoofer juga. Dan ini suaranya bagus banget, namun vokalnya masih suka ketutupan sama mid. Buat kameranya dia udah beresolusi 2,1 megapiksel alias ini Full HD, dan juga karena ini adalah laptop dengan embel-embel AI, jadi ada Windows Studio Effect, ada automatic framing ya kayak gini, terus juga ada background effect dan lain-lain ya, biasa lah. Dia ada privacy shutternya juga, cuman ini software based. Nah, battery life-nya itu berkapasitas 73 Wh, dan di penggunaan kita bisa sampai 7-8 jam penggunaan ringan. Seharusnya kalau pakai resolusi Full HD itu bisa lebih panjang lagi. Layar yang bisa touchscreen ini juga berguna banget buat yang suka pakai, walaupun sayangnya belum ada stylus support di sini. Dan sayangnya buat touchpad itu bunyinya kayak kurang solid, berasa kayak touchpad laptop murah gitu dibanding sama NVX 360. Sebelum gue memberikan pendapat pribadi gue tentang laptop ini, gue mau merangkum sedikit video tadi biar kalian ingat sama poin-poin pentingnya. Jadi ini adalah sebuah laptop produktivitas yang ada discrete GPU-nya dari Lenovo tanpa adanya embel-embel gaming. Dia masih diberi treatment after sales yang premium seperti 3 tahun ADP. Dia isinya ada Ryzen 7 8845HS yang itu kenceng banget, setara dengan Core Ultra 7 155H, bahkan juga di beberapa skenario bisa lebih kenceng. Dia ada USB 4 juga, karena ini AMD kan dia nge-push USB 4-nya bisa sampai 40 gigabit per second, dan dia pakai RTX 3050 dan 16 GB RAM. Dan menurut gue ini juga adalah salah satu laptop yang cocok banget untuk kaum pekerja yang dimana penghasilannya itu mungkin sekitar belasan juta sampai 20 juta. Apalagi yang mereka memakai discrete GPU untuk produktivitas sehari-hari mereka seperti video creator atau mungkin desainer, 3D design atau arsitektur atau juga teknik sipil. Nah, tapi laptop ini bukan berarti tidak punya alternatif, dan juga laptop ini sebenarnya kalau kalian Mike tuh udah pernah review yang versi tahun lalunya itu adalah memakai Core i7 13700H dengan RTX 4050. Nah, yang tahun ini itu ada 2 SKU, ada Intel dan ada AMD. Ini AMD-nya
sebenarnya adalah sebuah alternatif dari SKU Intelnya. SKU Intelnya itu pakai Core Ultra 7 155H, 32GB RAM, terus juga pakai OLED 2.8K dan juga pakai RTX 4050. Makanya gue juga bingung kenapa ini malah turun satu generasi dari yang sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya pakai RTX 4050, ternyata ini pakai 3050. Dan kalau biasanya sekelas ini udah pakai OLED, dia masih pakai IPS, walaupun ya sudah 100% sRGB. Tapi itu semua alasannya adalah untuk nge-cut harga, dimana kalau orang ngeliatin yang SKU Intelnya itu bisa sampai 24 juta, kalau budget mereka hanya di 20 juta, ini ada alternatifnya. Nggak salah juga sih Lenovo ingin menjaga harganya agar dia itu lebih menjangkau creator-creator yang melihatnya ini masih belasan juta. Dan kalau gue sendiri sih sebenarnya agak ragu yang ngambil ini kalau gue adalah sebuah creator, karena 32GB RAM itu sangat menggoda, apalagi Windows 11 kan sekarang konsumsi RAM-nya itu cukup gede. Sementara yang ini 16GB RAM dan itu tidak bisa di-upgrade sama sekali. Jadi kayak untuk multitasking kayaknya agak sulit deh. Dan sebenarnya laptop ini pun punya sebuah alternatif yang lebih murahnya. VivoBook Pro itu walaupun sekarang sudah sangat langka di pasaran, tapi masih ada satu yang dia itu masih pakai OLED 120Hz gitu, dan dia pakai RTX 3050 juga, tapi CPU-nya pakai Ryzen 5 5600H di 12 jutaan. Ya, kalau kalian nggak membutuhkan adanya CPU power, sebenarnya itu adalah alternatif yang bagus, walaupun CPU powernya jauh banget lah dibanding sama Lenovo ini. Tapi kalau kalian tetap sih emang mengejar adanya CPU power yang kencang, terus juga ngejar adanya discrete GPU, terus juga kalian mungkin butuh fitur-fitur yang tadi kita sebutin di dalam video, dan juga ada USB 4-nya, ya ini adalah pilihan yang cukup solid sih menurut gua ya. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Di sini gua Rizky, always stay safe and stay healthy.